Shalom, selamat berjumpa dalam pembahasan Alkitab. Nama saya Alwin Simanjuntak. Dan pada saat ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari dari pelajaran Sekolah Sahabat, yaitu pelajaran Sekolah Sahabat ke-7 dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Pelajaran Sekolah Sahabat kita, ayat hafalannya terambil dari buku Efesus pasal 4, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, dari ayat hafalan ini disebutkan ada kata bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah yang kemudian menjadi judul dari pelajaran Sekolah Sahabat, Kesatuan Tubuh Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Alkitab di dalam buku Kolose 1 ayat 24 berkata sebagai berikut. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, saudara-saudara, dari Kolose 1 ayat 24 ini, kita dapati definisi dari tubuh Kristus, di mana dikatakan bahwa tubuh Kristus itu adalah jemaat. Sehingga, kalau judul pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan kesatuan tubuh Kristus, maka kita bisa dapati bahwa yang dimaksud dengan tubuh Kristus itu adalah jemaat. Jadi kesatuan tubuh Kristus adalah kesatuan jemaat, dan jemaat adalah jemaat Kristus. Saudara-saudara, dari definisi yang telah kita ketahui bersama ini, bahwa kesatuan tubuh Kristus adalah kesatuan jemaat, dan jemaat adalah jemaat Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang menjadi dasar dari persatuan jemaat Kristus? Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, jemaat-jemaat atau gereja-gereja, hampir semua gereja-gereja, mereka mengaku bahwa mereka adalah gereja atau jemaat Kristus. Akan tetapi, apakah semua jemaat adalah jemaat Kristus? Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada jemaat yang bukan jemaat Kristus? Apakah ada jemaat yang mengaku jemaat Kristus, padahal bukan jemaat Kristus? Dan lawan daripada Kristus adalah Antichrist atau Antikristus. Saudara-saudara, saya rasa ini semua adalah pertanyaan yang relevan bagi setiap orang yang menjadi bagian atau anggota dari sebuah gereja atau sebuah jemaat. Apakah gereja atau jemaat di mana saudara dan saya bergabung adalah jemaat Kristus? Dari mana kita tahu bahwa suatu jemaat adalah jemaat Kristus? Bagaimana ciri-ciri jemaat Kristus? Dan apa bedanya dengan jemaat yang bukan jemaat Kristus? Saudara-saudara, mari kita lihat dari buku Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan Yohanes 10 ayat 16 yang baru saja kita baca, ciri-ciri dari jemaat Kristus itu, atau domba-domba Kristus itu, adalah dikatakan bahwa mereka mendengarkan suara Kristus. Jemaat Kristus mendengarkan suara Kristus. Lebih lanjut, mari kita lihat dalam buku dan pasal yang sama, yaitu Yohanes 10, kita lihat ayat yang ke-27. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lagi-lagi ditekankan bahwa domba-domba Kristus, atau umat-umat Kristus, pengikut Kristus, atau jemaat Kristus, dikatakan mereka mendengarkan suara Kristus sebagai gembalanya. Itulah
yang merupakan salah satu karakteristik dari jemaat Kristus, yaitu mereka mendengarkan suara Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Hawa memutuskan pada waktu ular menipu Hawa di Taman Eden, dan Hawa kemudian memutuskan untuk jatuh dalam tipuan setan yang melalui ular pada waktu itu. Pada waktu itu kita bisa katakan bahwa gantinya mendengarkan suara Allah, Hawa tidak mendengarkan suara Allah, tetapi dia mendengarkan suara ular, di mana di belakangnya adalah iblis. Tuhan katakan kepada Hawa pada waktu itu bahwa pada hari kamu memakan buah itu, buah pengetahuan antara yang baik dan yang jahat, maka kamu akan mati. Tetapi bertolak belakang dengan perkataan Tuhan, iblis katakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan kemudian Hawa memutuskan untuk mendengarkan suara iblis, gantinya mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan di situ, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara-saudara, pada waktu kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka gantinya kita akan mendengarkan suara iblis. Dan ketika itu, yang kita lakukan adalah kehendak iblis dikatakan. Oleh karena kehendak iblis adalah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dan dua kuasa ini akan saling bertentangan. Dan siapa yang kita dengarkan, suara siapa yang kita dengarkan, itulah yang kita sembah. Kita teruskan Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, selain ketika kita mendengar suara iblis, maka kita akan melakukan keinginan-keinginan daripada iblis. Juga dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis tidak hidup dalam kebenaran, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Dengan kata lain, perkataan iblis adalah perkataan dusta atau kepalsuan. Sehingga kita bisa katakan bahwa kepalsuan atau dusta adalah menjadi karakteristik dari jemaat yang bukan jemaat Kristus. Nah, bagaimana dengan jemaat Kristus? Bagaimana dengan firman Kristus atau suara Allah atau suara Kristus? Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai firman Tuhan? Kita bisa lihat dari Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, bisakah kita lihat kedua kontras antara firman Tuhan dengan ketika iblis yang berkata-kata? Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Sedangkan Yohanes 8 ayat 44 katakan bahwa di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dengan kata lain, hanya dusta dan kepalsuan. Kita bisa katakan bahwa jemaat Kristus adalah jemaat yang dipersatukan atas dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri. Saudara-saudara, lebih lanjut, mari kita lihat tulisan di dalam buku Matius 15. Kita lihat mulai dari ayat yang kedua. Matius 15 ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Kemudian kita loncat ke ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, ada juga jemaat yang mengaku bahwa mereka mendengarkan suara Kristus, bahwa mereka mengajarkan ajaran Kristus, padahal dikatakan dalam ayat yang baru
baru saja kita baca, perintah yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, gantinya perintah Tuhan. Mereka memuliakan Allah, dikatakan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi ibadah mereka percuma, oleh karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, biasanya kalau disebut namanya adalah jemaat, maka jemaat itu adalah gereja. Dan otomatis kalau sudah gereja, klaimnya bahwa pasti mereka adalah gereja Kristus. Kan tetapi kita telah lihat dalam Matius 15, bahwa meskipun sebuah jemaat atau seorang memuliakan Tuhan dikatakan dengan bibirnya, bisa-bisa ibadah mereka itu dikatakan percuma oleh karena mereka mengajarkan perintah manusia. Sekali lagi saudara-saudara, jemaat Kristus adalah jemaat yang berlandaskan kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sedangkan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran atau berlandaskan kepada kepalsuan, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah antikristus. Oleh karena itu adalah lawan atau bertolak belakang dengan apa yang menjadi ciri-ciri dari jemaat Kristus. Kalau ada jemaat yang bukan jemaat Kristus, berarti jemaat tersebut tidak mendengarkan suara Kristus, sehingga mereka tidak berdasarkan kepada kebenaran meskipun mereka mengaku sebagai jemaat Kristus. Lebih lanjut saudara-saudara, mari kita perhatikan contoh dari Kain dan Habel. Mari kita baca ayatnya dari buku Kejadian pasal 4. Kejadian 4 mulai dari ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini. Ada dua kategori jemaat yang diwakilkan oleh Kain dan Habel. Kalau saudara perhatikan ayat yang telah kita baca dalam Kejadian 4 tadi, bahwa kedua-duanya, baik Kain dan Habel, sama-sama berbakti kepada Tuhan dengan cara mereka sama-sama mempersembahkan persembahan. Kalau hanya berhenti di situ, kita bisa melihat bahwa dua-duanya adalah jemaat Kristus, oleh karena kedua-duanya sama-sama mempersembahkan persembahan. Akan tetapi dikatakan, saudara-saudara, bahwa Kain mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa perbedaan antara jemaat Kristus dengan jemaat yang bukan jemaat Kristus, kedua-duanya sama-sama berbakti kepada Tuhan. Akan tetapi, jemaat Kristus mendengarkan suara Kristus, mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan ketika mereka di dalam perbaktian mereka. Sedangkan jemaat yang bukan jemaat Kristus, dari luar tampaknya mereka beribadah kepada Tuhan, akan tetapi cara peribadatan mereka adalah dengan menggunakan tradisi manusia. Tidak mengindahkan apa yang Tuhan minta atau Tuhan inginkan di dalam perbaktian itu. Dan saudara-saudara, pengalaman dari Kain dan Habel ini adalah melambangkan kedua kategori jemaat yang akan terus ada sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam setiap zaman akan selalu ada jemaat Kristus yang sejati, dan di sisi yang lain akan ada jemaat yang bukan jemaat Kristus. Kita bisa katakan bahwa itu adalah antikristus. Mari kita lihat kembali ayat di dalam buku Matius pasal 7, mulai dari ayat yang ke-21. Matius 7, mulai dari ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, dalam ayat yang baru saja kita baca, kita lihat bahwa banyak orang yang dikatakan akan berseru, Tuhan, Tuhan. Kalau orang berseru, Tuhan, Tuhan, itu sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa mereka adalah sebuah jemaat. Mungkin terlihat bahwa mereka adalah jemaat Kristus, oleh karena mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Dan lebih lanjut dikatakan mereka juga bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan mujizat demi nama Tuhan juga, demi nama Yesus. Akan tetapi Tuhan katakan kepada kelompok orang ini, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, mungkin kita di sini merasa bingung oleh karena bagaimana mungkin orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, orang yang bernubuat demi nama-Mu, demi nama Yesus, dan mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah daripadaku. Seringkali mungkin kita menemui orang-orang Kristen, ketika sebelum melakukan sesuatu, mereka akan katakan, dalam nama Yesus sembuhlah, dalam nama Yesus terjadi sesuatu, dalam nama Yesus terjadi sesuatu yang lain. Begitu mudah orang mengatakan dalam nama Yesus. Inilah yang dikatakan dalam Matius 7. Bukan semua orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang yang berkata dalam nama Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Kuncinya adalah melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau dikatakan secara lahiriah, saudara-saudara, maka itu adalah tampak secara luar. Artinya, sama seperti definisi-definisi yang telah diberikan di dalam Matius 7 tadi. Dari luar tampaknya mereka beribadah kepada Tuhan. Oleh karena apa? Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Mereka bernubuat dalam nama Tuhan. Mereka mengadakan mujizat mungkin dalam nama Tuhan. Kan tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Hanya secara lahiriah, hanya secara luar saja mereka menjalankan ibadahnya. Saudara-saudara, dalam peribadatan kita sebagai satu jemaat, sebagai jemaat Kristus, bukan oleh karena hanya kita telah beribadah kepada Tuhan, maka kita telah melakukan perbuatan kita sebagai seorang Kristen atau sebagai satu jemaat Kristen. Yang penting kita sudah datang kepada Tuhan. Yang penting kita sudah beribadah kepada Tuhan. Hari apa kita beribadah kepada Tuhan? Tidak masalah. Oleh karena yang penting kita sudah beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan? Tidak masalah. Karena yang penting kita sudah beribadah kepada Tuhan. Apa bedanya antara hal-hal yang seperti itu dengan apa yang dilakukan oleh Kain? Yang penting saya sudah mempersembahkan persembahan. Apa yang saya persembahkan tidak masalah. Karena yang penting saya telah mempersembahkan persembahan. Saudara-saudaraku, kalau kita serius dalam peribadatan kita kepada Tuhan, maka menjadi penting bagi kita apa yang Tuhan mintakan daripada kita di dalam peribadatan kita. Dan itulah yang membedakan antara jemaat Kristus yang sejati dengan jemaat Kristus yang palsu atau antikristus. Baik jemaat atau tubuh Kristus atau jemaat yang bukan jemaat Kristus atau bukan tubuh Kristus, sama-sama memperlihatkan sikap atau sifat yang suka beribadah. Sama-sama mempersembahkan persembahan,
sama-sama bernubuat dalam nama Kristus, sama-sama berseru kepada Tuhan, bahkan melakukan mujizat, bahkan mengusir setan. Semua dilakukan dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, bukan semua yang berseru kepada Tuhan yang akan selamat. Saudara-saudaraku, kalau Alkitab merupakan satu-satunya standar kebenaran, maka kita tidak bisa hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta saja, atau apa yang dikatakan oleh tua-tua jemaat saja. Semua pengetahuan kita mengenai Alkitab harus kita buktikan dari Alkitab sendiri. Yesaya 8 ayat 20 mengatakan sebagai berikut. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudara, jemaat Kristus adalah jemaat yang mendengarkan suara Kristus atau firman Kristus. Dan firman itu adalah kebenaran. Sehingga jemaat Kristus adalah jemaat yang berlandaskan kepada Alkitab atau firman Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga dikatakan bahwa Kristus memberikan pemberian. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan karunia dan tanggung jawab yang berbeda-beda kepada umat, kepada jemaatnya, untuk dikatakan memperlengkapi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan, agar supaya kita bisa mencapai satu kesatuan iman, bisa mencapai pengetahuan yang benar, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan dan juga kedewasaan rohani, dan bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Di tengah-tengah jemaatnya, Tuhan memberikan pengajar-pengajar, memberikan gembala-gembala, pendeta-pendeta, untuk menjadi pengajar, menjadi pengawas, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menuntun kita di dalam kebenaran, untuk menegur kita dan meluruskan kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat peristiwa sebelum Tuhan Yesus datang yang pertama kali, atau pada kedatangan waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Pada waktu itu Yesus mengirimkan roh nubuat melalui nabinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus pada waktu itu yang pertama kali. Saudara-saudara, apakah orang-orang pada waktu itu telah memiliki Alkitab? Iya, orang-orang memiliki Alkitab. Akan tetapi, Alkitabnya bukan seperti Alkitab yang kita miliki sekarang. Yang mereka miliki pada waktu itu adalah hanya Perjanjian Lama. Dan Alkitab yang mereka miliki pada waktu itu, Perjanjian Lama, telah menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali pada waktu itu. Apakah orang-orang mendengar? Apakah kebanyakan bangsa Yahudi pada waktu itu menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan Yesus itu? Mereka tidak mendengar Alkitab, meskipun mereka telah memiliki Alkitab. Mereka tidak mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan juga akan mengirimkan roh nubuat melalui nabinya. Mari kita baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi
memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita lanjut kepada Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba-hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, tadi di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan bahwa keturunan daripada perempuan itu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 10 dikatakan, yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Bagi jemaat Tuhan di akhir zaman, jemaat Kristus yang sejati adalah jemaat yang menuruti hukum-hukum Allah sesuai dengan definisi di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan di akhir zaman, jemaat Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali, adalah jemaat yang menuruti hukum-hukum Tuhan, yaitu menuruti semuanya, ke-10 hukum-hukum Allah, bukan hanya 9 atau hanya sebagian saja, akan tetapi semua hukum-hukum Allah, termasuk hukum yang keempat. Dan juga jemaat ini memiliki kesaksian Yesus. Dan dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 10 bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara-saudara, di dalam jemaat atau di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 ada kesaksian roh nubuat di situ. Oleh karena ada tulisan-tulisan roh nubuat melalui Mrs. Ellen White yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat, di mana tulisan-tulisan roh nubuat ini menjadi penuntun bagi umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Melalui tulisan-tulisan roh nubuat, ini adalah pemberian daripada Tuhan, saudara-saudara. Karunia atau kesaksian roh nubuat ini adalah pemberian Tuhan kepada jemaatnya di akhir zaman. Dan melalui nasihat-nasihat dari tulisan roh nubuat, umat-umat Tuhan diberikan petunjuk mengenai bagaimana cara untuk hidup sehat, bagaimana cara untuk mengatur keuangan, bagaimana cara untuk mengatur rumah tangga. Dalam setiap aspek kehidupan, umat-umat Tuhan diberikan nasihat dan petunjuk agar umat-umat Tuhan boleh dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Agar umat-umat Tuhan boleh dipersiapkan untuk bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman ke dalam Kristus, yang adalah pelajaran kita pada hari Kamis. Saudara-saudaraku, Kristus memiliki jemaatnya di atas bumi ini. Akan tetapi kuasa kegelapan juga memiliki jemaat di atas bumi ini. Mungkin sekarang perbedaannya belum terlalu terlihat. Mungkin belum terlihat secara kasat mata, meskipun kita bisa melihat dari buah-buahnya. Akan tetapi, saudara-saudara, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, perbedaannya akan menjadi lebih jelas lagi. Salah satu ciri yang bisa dijumpai pada setiap orang yang berada dalam jemaat Kristus yang sejati adalah bahwa orang-orang ini mengasihi Kristus lebih daripada segala sesuatu. Orang-orang yang berada pada jemaat atau tubuh Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Kristus lebih daripada mereka mengasihi dosa. Bahkan lebih daripada mereka mengasihi nyawa mereka sendiri. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Yang ingin saya tekankan di situ adalah bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara-saudara, ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka akan menjadi mudah untuk mengikut apa yang Kristus minta daripada kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kuncinya adalah kasih. Kalau kita mengasihi Kristus, maka tanpa diminta kita akan menuruti apa yang Kristus perintahkan kepada kita.
Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, betapa indah janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa bila mana kita mengasihi Kristus, maka kita akan dikasihi baik oleh Kristus dan oleh Bapa. Dan Tuhan dan Kristus dan Bapa akan menyatakan dirinya kepada kita. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak agar biarlah kita boleh dijamah oleh kasih Kristus. Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga kemudian kita bisa merespons kasih Kristus itu dengan kembali mengasihi Kristus. Dengan mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu. Oleh karena Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Ketika ada cinta di situ, maka penurutan akan menjadi mudah. Dengan demikian, kita dapat tinggal bersama dengan umat-umat Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, kita akan tetap berada di dalam jemaat Kristus yang sejati. Dipersatukan di dalam iman dan mempersiapkan diri kita agar ketika Kristus datang, kita boleh dibawa untuk kemudian tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya selama-lamanya. Inilah pelajaran kita pada hari Sabat ini, saudara-saudara. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bersemayam dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang indah, di mana kami boleh mengetahui apa yang menjadi jemaat Kristus, tubuh Kristus. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus ini. Kami boleh mempersiapkan kehidupan kami, lebih hari lebih berkembang dan bertumbuh di dalam iman kami untuk mencapai kesempurnaan iman, dan ketika Kristus datang kami boleh didapati setia. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-umat Tuhan, berkati mereka yang menonton video ini, dan biarlah Tuhan mempersatukan kami semua di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa di dalam pelajaran kita yang berikutnya.